لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam bab al-karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala, dari kitab Riyadhus Shalihin, bab dermawan dan berinfak di jalan yang baik, yang benar, karena yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir yang kita baca adalah hadis 554, yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada sedikit saya masih teringat yang belum kita jelaskan. Hadis Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Ini sudah pernah kita baca, tapi saya ingin ulangi, ada suatu faedah yang ingin saya sampaikan di sini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagi sebagian harta sedekah. Faqultu ya Rasulullah la ghairu haula'i kanu ahaqqa bihi minhu. Kata Umar berkata, ya Rasulullah, mereka ini tidak pantas dikasih. Ada orang yang lebih pantas, yang lebih berhak daripada mereka-mereka ini. Faqala innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhsh aw yubakhiluni walastu bibakhilin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tahu wahai Umar, mereka ini orang-orang yang tidak pantas dikasih. Tapi saya tahu mereka ini kalau tidak dikasih mulutnya kotor dan mereka akan mengatakan saya bakhil. Ini sering kita alami. Ya, sering kita alami ini. Kadang-kadang kita bertetangga, datang utusan Pak RT, bawa buku, bawa kertas. Apa ini Mas? Sumbangan Pak. Dari siapa? Dari Pak RT. Acara apa ini? Acara muludan. Aduh, bidah. Ya, di sini kamu jelaskan hukum, kemudian nggak ngasih, percaya nggak dia? Dia akan mengatakan, dasar haji pelit. Tinggal bilang aja pelit, nggak usah banyak alasan, pakai bidah segala. Disitulah pentingnya kita bijak. Seberapa satu orang? Ya seikhlasnya, ada yang 5.000, ada 10.000. Udah ini ada 10.000 udah. Daripada kalian bilang saya bakhil. Oh katanya haji, katanya salafi, katanya Muhammadiyah, bakhil. Gak enak banget. Kan gak enak banget. Mereka tidak melihat apakah itu masalah keyakinan kita, masalah ini dan itu. Intinya ngomongnya kotor kalau tidak kasih, kalau kita tidak kasih, atau akan mengatakan kita apa? Bakhil. Nah, acara apa ini Pak? Acara ini ya Allah. Yakinlah
Dan itu 100% hampir bisa dipastikan. Pada saat tidak dikasih, mereka nggak bakal berbicara hukum, mesti akan menghukumi Anda. Nggak ngasih, ya orang pelit, ya Allah. 10.000 aja nggak ngasih Pak. Katanya bid'ah, katanya alasan aja itu, bakhil. Kan repot kita kayak gitu. Sudah ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, la ghairu haula'i haqqu bil ata. Ya Rasulullah, ada yang lebih pantas untuk dikasih daripada mereka ini. Tidak pantas mereka ini dikasih. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum khayyaruni baina an yas'aluni bil fuhsh au yubakhiluni. Mereka ini kalau nggak dikasih mulutnya kotor. Atau kalau mereka nggak dikasih akan mengatakan di belakang, koar-koar di belakang bahwa kita pelit. Nah, makanya saya kalau ada pengamen atau pengemis, begitu berhenti di lampu merah, uang receh nggak ada, uang besar juga kadang nggak ada. Pakai peci hitam langsung copot masukin saku aja, biar nggak kelihatan dari luar. Daripada dibilang Pak Haji pelit. Udah pakainya peci putih, nanti gedor kaca nggak buka. Oh, kacine pelit katanya. Udahlah daripada kelihatan kacine, ambil peci hitam masukin datar mobil taruh. Daripada dibilang Pak Haji pelit, kan nggak enak dengarnya. Udah kayak gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita ngasih itu bukan karena ikhlas. Nggak ikhlas. Kadang-kadang kita ngasih itu sama sekali tidak ada dorongan ikhlas. Enggak. Ini orang nggak pantas dikasih. Tetapi masalahnya ini orang datang ke rumah. Kalau tidak dikasih barakallahu fikum, ya itulah makian, celaan, cercaan, nuduh, bakhil, nuduh ini macam-macam. Sehingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan. Maka ini juga pelajaran kepada kita, ya, supaya jangan sampai kita mengorbankan nama baik kita rusak hanya karena 10.000, bahkan kadang 5.000. Kita bertahan, wah ini saya meyakini ini bid'ah tidak ada, sunnah tidak ada ini. Ya sudahlah, kalaupun kita meyakini paling tidak untuk menutupi nama baik kita. Makanya di dalam kaidah usul fiqh itu yang dinamakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa membendung kerusakan, menutup pintu kerusakan, suudzon, buruk sangka orang misalnya, itu lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Di sini kita mencari kemaslahatan, ini acara tidak ada sunnahnya, bahkan bid'ah. Kita maslahat, tapi di situ madarat lebih besar kalau kita nggak ngasih. Kenapa? Nama baik kita rusak. Bahkan sewaktu-waktu mungkin kita ada musibah, ada masalah pun nggak bakal ada yang nolong, nggak bakal ada yang bantu. Kenapa? Jangan dibantu, dia sendiri juga nggak pernah kok. Nah, jadi pelajaran dari hadis ini barakallahu fikum bahwa terkadang kita ngasih bukan karena lillahi ta'ala, karena kebanyakan orang sering berpikir ketika dia dihadapkan dengan masalah seperti ini langsung teringat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak, sama sekali tidak ada tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak ada sama sekali. Justru di sini adalah saya menolong mereka supaya mereka tidak bertambah dosanya. Kenapa? Mereka sudah melakukan acara bid'ah, kemudian ketika saya tidak kasih, mulut mereka tambah menggibai saya, tambah merusak nama baik saya, kan kasihan mereka tambah dosa. Sudah kasihlah 10.000. Ada 10.000 mau, 10.000 nggak jawab apa Haji, 20.000 juga nggak ditolak kok. Ya udah ini 20.000. Itu penting barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, namanya kita ini hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang barakallahu fikum, terkadang kalau kita terlalu kaku, terlalu eksklusif, akhirnya orang bukan hanya membenci kita, tapi membenci keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sekeluarga kita dibenci, dikucilkan di kampung. Akhirnya jual kontrakan, jual rumah, pindah tempat lain.
pindah tempat lain tetap juga diperlakukan seperti itu. Kenapa? Terlalu kaku bermasyarakat. Masyarakat ada yang meninggal, kita di situ kaku udah. Pura-pura pulang ke rumah orang tua. Pura-pura pulang ke rumah orang tua selama 7 hari. Ya mungkin kalau 1 kali orang percayalah. Tapi begitu belum setengah bulan ada lagi yang meninggal tetangga depan rumah, pura-pura pulang lagi. Mau sampai kapan? Disitulah barakallahu fikum, pelajari, ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kadang-kadang kita serba dilema, mau hadir bertentangan dengan keyakinan kita, dan itu suatu hal yang berat. Kita duduk juga ibarat duduk di bara api, nggak hadir digunjingkan. Bagaimana pandangan orang? Ya sudahlah, kita ambil jalan tengah aja. Nggak usah hadir, hadirnya pas lagi tidak ada acara, pamit sama orangnya, mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya hanya bisa ngasih beras, ini ada 25 kilo, tolong diterima. Kan orang pun terhibur. Kita nggak hadir tapi juga memberikan apa? Alternatif. Saya nggak bisa hadir ya Bu, mohon maaf saya nggak bisa hadir ya Pak, tapi ini ada beras dari saya, tolong diterima. Ini beras, ambil. Ada penjual tempe lewat, Pak tolong kasih 3 lonjor di tetangga situ, mereka lagi hajatan. Yakinlah bahwa kita nggak hadir, tapi kalau kita seperti itu, ketika kita digunjingkan tetangga kiri kanan, itu kok nggak hadir sendiri, kamu akan dibela tuan rumah. Memang dia nggak hadir tapi lebih baik daripada kalian. Mending nggak hadir tapi dia ngasih beras daripada kalian hadir tangan kosong pulang bawa berkat. Yakinlah akan dibela sama tetangga. Ketika orang mulai membicarakan kita, menggunjingkan kita, dia akan mendukung. Ya memang dia nggak hadir, tapi itu nasi yang kalian bawa, berkat yang kalian bawa dari mana? Dari dia. Beras paling bagus lah gitu, dari dia dikasih. Itu tempe bahkan bandeng dari siapa? Dari dia. Itu telur asin dari mana? Dari dia. Nggak hadir tapi kita cari alternatif. Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la ghairu haula'i haqqu bil ata'." Ya Rasulullah, ada yang lebih pantas untuk diberi selain mereka ini. Mereka nggak pantas dikasih. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya tahu. Walakinnahum khayyaruni. Mereka ini memaksa saya. Baina an yas'aluni bi fuhsh. Mereka meminta dengan maksa, dengan kotor bahasanya, dengan kasar bahasanya, au yubakhiluni. Atau kalau tidak mereka akan mengatakan saya bakhil, saya pelit, walastu bibakhil. Padahal saya bukan orang pelit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi terkadang kita memberikan sesuatu bukan mengharapkan lillahi ta'ala. Ikhlas, enggak ikhlas. Enggak apa-apa, enggak ikhlas enggak apa-apa. Tetapi dalam rangka apa? Untuk menutupi wajah kita. Untuk menutupi nama baik kita. Sehingga orang pun akhirnya simpati. Kemudian kita tidak dibenci orang, kita tidak dimusuhi oleh orang. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardah. Umar ibn Khattab suatu saat pernah berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di pasar. Mereka melihat ada kain sutra yang sangat bagus dijual di pasar. Maka Umar mengatakan dia ingin membeli sutra ini untuk dihadiahkan kepada Rasulullah, tapi nggak punya fulus. Maka Rasul Umar hanya mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadza tajammal bihi lil 'id wal wufud. Ya Rasulullah, ini gamis sutra ini bagus sekali, Anda beli bagus sekali. Beli untuk dipakai salat Id atau untuk menyambut tamu negara. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama yalbasu hadza man la khalaqa lahu fil akhirah. Rasulullah menjawab, laki-laki yang memakai pakaian seperti ini adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di akhirat. Yani haram laki-laki memakai kain sutra. Sudah, Umar diam.
Beberapa lama ada yang menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain yang sama. Dihadiahkan. Rasulullah kemudian memanggil Umar, lalu dihadiahkan kepada Umar. Umar, ini ada yang kasih hadiah ke saya, gamis. Umar kaget. Ya Rasulullah, dulu waktu di pasar Anda saya suruh beli, katanya tidak akan mendapatkan nasib baik di akhirat. Lalu sekarang Anda kenapa ngasih saya? Kalau memang waktu di pasar nggak punya duit, bilang aja nggak ada duit. Nggak usah alasan di akhirat begini-begini. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lam u'tiyaka litalbasha atau litalbashu. Saya kan tahu Anda wahai Umar. Anda kan orang tahu hukum. Yang saya sendiri sudah paham, kalau saya kasih baju ini Anda nggak mungkin pakai. Anda nggak mungkin pakai. Saya kasih Anda baju ini wahai Umar karena saya tahu Anda orang yang tahu hak hukum. Nggak mungkin Anda pakai. Paling tidak mungkin kasihkan ke siapa? Baru Umar faham. Oh iya faham. Maka akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikasihkan saudaranya yang kafir di Makkah hadiah. Otomatis dia akan pakai orang kafir. Tapi itulah barakallahu fikum syariat Islam. Bahwa tidak selamanya maunya pokoknya lempeng gitu. Jangan. Ya, namanya agama itu bukan dengan keras dan kekerasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Segala sesuatu urusan apapun kalau ditangani dengan lemah lembut, dengan bijak, dengan penuh hikmah, maka akan semakin indah dan ringan itu masalah. Tapi kalau sudah ditangani dengan kekerasan, dengan kaku, maka justru yang kecil akan menjadi besar. Nah, jadi ini contoh barakallahu fikum berdasarkan hadis Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beberapa orang yang tidak dia sukai, yang sebenarnya orang lain lebih pantas, hanya dalam rangka untuk menutupi nama baik beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu penting supaya kita tidak terlalu kaku, apalagi kita ini kan hidup di masyarakat, bukan hidup di negara Makkah, di Makkah, di Madinah, bukan. Kita hidup di, kalau di kota begini sih, kalau kadang-kadang di kota sih kita nggak begitu ya, tapi di desa itu yang susah. Di desa, di kampung kita ngekos masuk gang, wah ya sudah, siap-siap kondangan terus. Ya itu repotnya itu. Tapi itu kalau kita mensiasati dengan baik, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Kemudian hadis yang berikut, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah simbol kedermawaan. Simbol kedermawaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada umat. Makanya semestinya kalau benar-benar keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan ketularan akhlak beliau. Beliau tidak pernah meminta. Justru beliau selalu memberi. Selalu memberi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala tayyib an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im hadis yang berikutnya, bukan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan pernah sedekah mengurangi harta kita.
dan tidak akan pernah wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza, dan Allah tidak akan pernah menambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali akan semakin mulia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Dan Allah tidaklah seorang hamba selalu merendah diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Riwayat Muslim. Di dalam hadis ini yang pertama Rasulullah mengatakan bahwa ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan pernah harta itu berkurang dengan sedekah. Tetapi juga ada aturannya. Sedekah ada aturannya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim. Yang pertama, orang yang berinfak di jalan Allah dan tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak merusak pemberian dengan mengungkit atau menyakiti. Itu yang pertama, adab. Anda memberi, jangan pernah menyakiti orang yang Anda beri. Anda memberi, jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian Anda. Bahkan termasuk kepada istri kita, kepada suami kita, jangan. Itu akan sangat menyakitkan. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Jangan. Udahlah, mungkin waktu dia kondangan, waktu walimahan anaknya kita ngamplopin 500, giliran kita yang hajatan dia ngamplopin 100, udah alhamdulillah. Enggak usah sewot, enggak usah mangkel, enggak usah jengkel. Kenapa? Rezeki bukan di tangan manusia, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus perhatikan. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan, mengungkit, wala adha, menyakiti. Itu adab. Kalau tidak ingin kalau tidak ingin pahala sedekahmu, infakmu gugur, jangan pernah menyakiti dan jangan pernah mengungkit. Entah itu yang kita berikan ilmu, dulu saya yang ajarin, dari nol saya ajarin baca Quran, dari nol saya ajarin begini, setelah sudah enggak usah. Itu sudah pahalanya kita. Itu sudah pahalanya kita. La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian yang kedua juga masih adab juga di dalam surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan hasil pekerjaan kalian yang bagus, yang halal, yang thayyib. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tayammamu ay wala taqsudu, dan jangan kalian memilah-milih dari harta yang kalian infakkan itu, harta yang paling jelek. Yang kalian sendiri mengambilnya, memegangnya risih. Ya, ingat ya, dengan yang paling jelek, dengan yang sudah tidak terpakai. Barang pakaian masih bagus, tapi kita sudah nggak pakai lagi. Tapi ini memang sudah rongsok. Bukan hanya sekedar tidak dipakai, tapi sudah memang rongsok. Udah dibuang memang. Alah, daripada dibuang, kasihkan itu udah. Ini karpet sudah kotor banget, sudah ada bau kayak gini, udah kasih, barangkali ada yang mau. Nggak boleh. Itu namanya memberi tapi menghina. Memberi tapi menghina. Dan itu nggak boleh. Wala tayammamul khabith minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Dan jangan memilah-milih yang kalian sendiri sudah tidak butuh, sudah jelek, sudah, bahkan kata Allah, kalian sendiri memegangnya itu dengan antuk midufi, mengedipkan mata. Risih. Ini kursi udah rusak, udah rongsok, udah ini.
Udah, buang aja. Daripada dibuang udah kasih pondok aja. Emang pondok perampungan sampah. Daripada dibuang taruh di masjid aja, buang ke masjid. Nggak boleh. Yang namanya sedekah itu adalah menyenangkan orang, berinfak itu adalah menghormati orang, memberi orang. Tapi kalau kemudian kita sendiri sudah risih memegangnya, kita sendiri sudah jijik memegangnya, lalu kemudian kita kasih ke orang, jangan. Kita kasih orang-orang apa, kasih aja kasih. Itu bukan memberi tapi menghina. Nah, sudah senang-senang dapat pemberian, dapat ini begitu hasil. Ya Allah, kok seperti ini? Saya suruh merongsok berarti. Itu adabnya diantaranya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik kecuali kalau kalian menginfakkan dari apa yang kalian senangi. Yang kalian senangi masih cinta, masih senang pada harta itu, masih sebenarnya ini pakaian saya masih senang pakai, saya masih ingin pakai, tapi udah sempit. Warnanya masih bagus, masih ini semua, tapi udah sempit, sudah nggak ada. Anak-anak nggak ada yang mau, udah kasih aja. Barangkali ada yang pakai. Tapi ini udah warnanya udah nggak berwarna, udah sobek-sobek, udah ini diinfakkan. Itu kan namanya pelecehan pada orang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kalau kalian menginfakkan, sampai kalian menginfakkan yang kalian, harta kalian yang masih kalian cintai. Yang paling kalian cintai bahkan dalam ayat itu. Naam. Maka Abu Talhah radhiyallahu anhu ardhah, ketika turun ayat ini datang melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahabba mali ilayya bayraha wa qad unzilat ilayka hadhihi al-ayah wa innaha sadaqatun lillah." Ya Rasulullah, kebun saya yang paling saya senangi itu adalah kebun Bayraha. Dekat depan Masjid Nabawi, ada sumurnya di dalamnya, kurma. Dan yang hartaku yang paling aku cintai Bayraha. Silahkan ya Rasulullah, setelah turun ayat ini sedekah lillahi ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bakhin, dzaka malun rabih, dzaka malun rabih. Waqad sami'tu ma taqul wa ana ara an taj'alahu fil aqrabin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakhin dalam bahasa kita wah. Itu adalah harta yang bisa berkembang. Kebun artinya harta yang bisa menghasilkan. Dan saya sudah dengar apa keinginan kamu kalau memang mau berinfak, wa ana ara an taj'alahu fil aqrabin. Kalau memang kamu mau berinfak, kamu sudah niatkan untuk sedekah, utamakan keluarga kamu dulu. Utamakan keluargamu dulu. Bagi kepada keluargamu dulu. Fawazza'ahu Abu Talha fil aqrabi. Maka Abu Talha pun membagikannya kepada karib kerabatnya. Jadi enggak asal memberi. Kadang-kadang orang hanya ingin memberikan sesuatu, hanya ingin membersihkan rumahnya aja daripada jadi kotoran di rumah. Dan ini adalah sekali lagi memberi tapi menghina orang. Memberi dan menghina orang. Akhirnya yang semestinya ketika orang diberikan itu senang, mendoakan kebaikan, bukannya mendoakan kebaikan malah nyumpahin. Ini orang mentang-mentang saya miskin ngasihnya seperti ini, menghina banget. Menghina banget. Itu enggak benar, barakallahu fikum. Idul Fitri sudah senang-senang orangnya pulang ke rumah, dapat amplop tebal. Wah, ini kayaknya 1 jutaan, paling enggak 2 juta ini. Lu senang pulang ke rumah, begitu sampai di rumah dibuka amplopnya ternyata 1000-1000-an. Cuma 50.000. Nyumpain habis-habisan. Jangan. Memberi ke orang, hormati orang. Memberi orang, jangan pernah menyakiti orang. Jangan kemudian setelah kamu orang itu diajak makan di restoran, setelah aja diajak makan sate, kasihan sih. Cerita sama istrinya, kasihan sih. Kayaknya itu orang nggak pernah makan enak, makanya saya ajak makan enak. Setan ini orang. Kayak saya ini miskin banget. Belum makan aja sana itu.
Jangan, sekecil apapun yang namanya orang, kalau kita sudah berbuat baik padanya itu jangan pernah diungkit. Karena itu akan menyakitkan orang. Dan bisa-bisa menggugurkan pahala kita. Ma naqasat sadaqatun min mal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah sedekah itu mengurangi hartamu. Yang penting juga jangan pemborosan. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ada juga sebagian orang yang berinfak tanpa perhitungan. Yang penting pokoknya di jalan Allah sedekah sampai bangkrut usahanya, enggak boleh. Itu juga zalim. Enggak boleh seperti itu. Yang namanya sedekah juga ada aturannya. Saya tahu ada orang dulu bukan sekarang. Dulu ada orang seperti itu. Tapi akhirnya dia ya memang jatuh akhirnya usahanya. Kalau sudah ada acara di masjid keluarkan duit gak ada hitungan. Begitu ada acara lagi, Ustadz butuh biaya berapa? Butuh sekian. Enggak, saya enggak butuh dari ente. Lu kenapa Ustadz? Enggak. Tidak ada. Enggak boleh ente ngasih duit. 25 juta, asal keluar 15 juta, enggak. Tidak boleh ente ngasih duit. Enggak ada, saya tahu ente. Yang namanya bersedekah, berinfak, itu ada batasnya. Sudah, lebih baik tidak ada acara ini, lebih baik tidak mengadakan acara daripada harus ente lagi yang nanggung biaya. Tidak boleh kita manfaatkan orang. Itu harta ente, perusahaan ente, belum tentu istrimu ridho. Kembalikan. Biarkan. Tidak usah ada acara, nggak apa-apa. Kenapa? Kita juga nggak boleh manfaatin orang. Kalau ada orang yang sudah baik, asal ngasih kemudian kesempatan, Pak ini ada acara Pak, barangkali ada duit Pak, ada acara Pak, keluar lagi. Kasihan orangnya. Tidak boleh juga seperti itu. Berinfak tapi ada hitungannya masing-masing. Mana dia harus infak, mana dia harus pajak, mana dia harus gaji karyawan. Ada, wala tusrifu. Tidak boleh terlalu berlebihan. Tidak boleh terlalu pelit, nggak boleh juga terlalu berlebihan tanpa perhitungan. Pokoknya yang penting asal dimintai kasih. Kenapa? Yang minta ustadz. Nggak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, wa ma zadallahu bi'abdan bi'affin illa izza. Lihat aja. Orang yang difitnah, yang dituduh, yang difitnah lalu dia bersabar terus jalan di atas kebenaran, akan semakin mulia dia. Prinsipnya yang namanya buah busuk, nggak usah digoyang pohonnya, nggak usah dilempar, nggak usah juga, bakal jatuh dengan sendirinya. Selesai. Itu juga manusia begitu. Manusia busuk yang suka membusukkan orang lain, nggak usah dibusukkan juga sebentar lagi bakal jatuh dengan sendirinya. Sama dengan buah busuk. Buah busuk di pohon. Nah, mau buah durian, mau buah apa saja, kelapa, mau buah pepaya, apa saja, kalau sudah busuk, biarin aja. Nggak usah dilihatin aja. Nanti juga bakal jatuh dengan sendirinya. Udah busuk. Sama orang juga begitu. Orang kalau sudah busuk dan suka membusukkan orang lain, suka menggibai orang lain, suka menjatuhkan orang lain, nggak usah dijatuhkan. Nanti pada saatnya dia akan nyungsep dengan sendirinya. Pada akhirnya orang membenci dia, dan pada akhirnya orang yang selalu dibusukkan makin dicintai orang, makin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik selalu di tangan orang-orang yang bertakwa. Orang selalu maafkan, Allah akan selalu mengangkat derajatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah, di Taif dilempari batu, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila. Dan bahkan barakallahu fikum ketika salat dicekik lehernya oleh Utbah bin Rabi'ah. Diletakkan kotoran di pundaknya, kotoran onta di pundaknya ketika beliau sedang sujud. Beliau memaafkan 13 tahun. Subhanallah.
Pada akhirnya siapa yang diingat oleh kaum muslimin, yang diingat oleh dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Yang terakhir dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa tidak ada orang yang selalu merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajat dia. Rafa'ahullah, merendah diri. Ya, tidak semua masalah itu kita harus selesaikan dengan balas dendam. Kadang-kadang kita yang namanya rendah diri itu, barakallahu fikum, harga diri barakallahu fikum tidak bisa dibuat-buat. Harga diri itu adalah tawadhu, merendah diri. Ma tawadhu'a ahadun. Apa itu tawadhu? Dalam bahasa kita, merendahkan diri. Istilahnya kalau ilmunya orang-orang tua kita, belajarlah dari ilmunya padi. Makin berisi makin tunduk. Belajarlah dari ilmunya padi, makin berisi makin tunduk. Makin kita dikagumi orang, makin rendah diri kita. Makin kita banyak orang yang simpati, makin merasa siapa saya ini, saya bukan siapa-siapa. Itulah yang namanya tawadhu, barakallahu fikum. Bukan justru semakin bergaya, bukan justru semakin sombong, semakin angkuh, lah. Justru itu akan menjatuhkan derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita, melimpahkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, bala dan penyakit, dan barakallahu fikum menjadikan kita dan anak-anak kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas kebaikan. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.